Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita masih dapat kembali berkumpul bersama-sama secara online untuk beribadah kepada Tuhan melalui ibadah revival ini. Mari kita kembali memfokuskan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan dan kasih karunia Tuhan yang Engkau telah karuniakan buat kami dalam kehidupan ini Bapa. Terima kasih untuk kesehatan, nafas kehidupan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatunya yang masih Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Setelah sepanjang minggu ini kami menjalani aktivitas kami Tuhan, pada hari ini kami mau kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk beribadah di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami menikmati setiap puji-pujian kami ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. When the music fades, all is strips away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I weak and poor, all I have is yours, every single breath. Song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You looking into my heart. I'm coming back to I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you,
It's all about you. It's all about you, Jesus. Seringkali dalam kehidupan ini, kita mengecewakan Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Kita lupa bahwa ada seorang pribadi yang selalu menopang dan memelihara kita tatkala kita jatuh. Sebenarnya yang perlu kita lakukan hanyalah diam dan tenang bersamanya. Saat ku terjatuh, ada tangan-Mu menopang. Kau angkatku kembali, berjalan bersama-Mu. Meski ku tak mampu, namun Kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri, hanya diri-Mu yang
membacakan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Mandarin. 使徒信心，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架，受死埋葬，第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信12宫的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信圣体复活，我信永生。阿们。主祷文：我们在天上的父，也人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是不得，直到永远。阿们。Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Sungguh bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang beribadah, untuk boleh datang memuji memuliakan namanya, serta duduk diam di bawah kakinya mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini, kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita dalam doa. Mari kita berdoa. Betapa hati kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik, sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Tatkala hidup kami sedang terpuruk, Engkau datang dan menyapa dengan kasih-Mu. Tatkala hidup kami ini ada di tengah-tengah kesulitan ekonomi, tapi Engkau terus mencukupkan apa yang kami butuhkan. Oh Tuhan, sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu. Dan di pagi hari ini Tuhan kami datang, memuji dan memuliakan nama-Mu, serta duduk diam untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, tuntun hidup kami ini seturut dengan kebenaran firman-Mu. Hati kami siap ya Tuhan, hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sekalian, di awal khotbah ini saya ingin memperlihatkan satu benda yang saya yakin diimpikan oleh sejuta umat, terutama bagi kalangan wanita. Benda yang satu ini saudara sekalian memiliki bentuk yang sangat indah dan dia bercahaya. Barang ini masuk di dalam kategori barang berharga. Apa itu? Barang itu adalah permata atau yang kita kenal juga dengan diamond, berlian saudara. Tidak semua orang memilikinya karena barang ini sangat mahal sekali. Kendati pun demikian saudara sekalian, saya ingin kita menyadari satu hal, bahwa ada hal yang lebih berharga yang Tuhan titipkan bagi setiap kita, yaitu keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, juga saudara-saudari kita. Mereka adalah jiwa-jiwa yang Tuhan pandang sangat berharga. Sehingga keluarga kita, saudara sekalian, itu adalah permata-permata yang Tuhan titipkan bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk kita jaga, untuk kita rawat, bahkan kita menangkan. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kelima. Mazmur 127 ayat 1 sampai yang kelima. Saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah.
seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Saudara sekalian, saya memiliki seorang teman yang bekerja di bidang perhiasan. Dan memang dia specifically bekerja dalam perhiasan diamond, saudara sekalian. Dan dia memberitahukan kepada saya bahwa ada 4 hal yang penting dalam memperhatikan sebuah berlian. Ada 4 hal penting dalam memperhatikan sebuah berlian. Apa saja? Yaitu yang pertama, karat. Yang kedua yaitu color. Yang ketiga yaitu clarity. Dan yang keempat itu adalah cut. Nah, saudara sekalian, dari keempat C ini, karat, color, clarity, dan cut, ada 2 di antaranya yang paling penting. Yaitu karat dan clarity. Dan hari ini saudara sekalian, saya mau meminjam istilah 2C ini, karat dan clarity, untuk kita sama-sama belajar, memperhatikan dan menjaga intan berlian yang Tuhan sudah titipkan bagi setiap kita. Atau intan berlian yang kita miliki, yaitu keluarga kita. Nah, saudara sekalian, kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu C yang pertama, yaitu karat. Atau yang saya simbolkan sebagai bobot komitmen kita. Saudara, umumnya baik sebagai orang tua ataupun anak, kita pasti memiliki kerinduan untuk membahagiakan keluarga kita, bukan? Kita berkomitmen dan berupaya semaksimal mungkin, saudara sekalian, untuk mencukupi seluruh kebutuhan keluarga kita, memberikan yang terbaik bagi keluarga kita, sekolah yang baik, makanan yang baik, hiburan yang baik, dengan satu kerinduan apa? Agar keluarga kita selalu bahagia. Saudara, hal tersebut memang merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Itu adalah kewajiban kita untuk terus berkomitmen memberikan yang terbaik. Namun saudara, ada satu hal penting dan juga baik yang harus kita jalani dan kita sediakan dengan komitmen kita, yaitu menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita. Saya mau kita memperhatikan ayat 1-2 saudara sekalian yang merupakan pesan utama dari teks ini. Dikatakan di sana, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Dia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Saudara, ada 3 kali kata sia-sia itu muncul dalam teks ini. Yang mana kata sia-sia ini, saudara sekalian, itu berkaitan secara langsung dengan usaha atau kerja keras kita bagi keluarga kita dalam membangun keluarga kita. Tentu saudara, hal ini bukan berarti Alkitab melarang kita untuk bekerja keras, untuk memenuhi setiap kebutuhan dan juga impian keluarga kita. Tetapi yang dipersoalkan adalah seringkali kita mengabaikan Tuhan atau tidak melibatkan Tuhan di dalam usaha memelihara keluarga kita. Inilah yang menjadi pesan utama saudara dari teks ini. Sekarang izinkan saya bertanya saudara, seberapa besar kita menyertakan Tuhan di dalam keluarga kita? Seberapa besar kita menyertakan Tuhan di dalam keluarga kita? Seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk mengadakan mesbah keluarga, saudara? Memuji Tuhan bersama, belajar firman Tuhan bersama, membawa pengenalan akan Tuhan bagi anak-anak kita yang masih kecil, dan bahkan orang-orang tua kita atau saudara-saudari kita yang masih belum percaya kepada Tuhan. Coba kita jawab dengan jujur, saudara. Seberapa besar kita menyertakan Tuhan di dalam keluarga kita? Saudara, perhatikan ayat 1. Di sana ada kalimat Tuhan yang membangun rumah. Apa maksudnya, saudara? Apa maksud dari kalimat Tuhan yang membangun rumah? Nah, hal ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak boleh hanya dipandang sebagai tukang bangunan yang hanya kita cari sewaktu-waktu ada masalah atau kerusakan di rumah kita. Tetapi apa, saudara?
Tapi kita harus melihat Tuhan itu sebagai kontraktor dari rumah kita. Yang memang sejak dari awal itu ikut bersama-sama dengan kita. Merancang dan juga membangun rumah atau keluarga kita ini. Agar apa? Agar tidak terjadi masalah atau kerusakan yang parah apabila ada kerusakan-kerusakan yang dapat membuat rumah kita itu ambruk di kemudian hari. Namun saudara sekalian, ketika kita menghadirkan Tuhan, kita membawa Tuhan menjadi kontraktor dalam rumah kita, maka yang kita harapkan di dalamnya adalah rumah kita akan terasa nyaman, rumah kita akan terasa tentram, dan juga memiliki fondasi iman yang kuat dalam Tuhan. Sehingga saudara, komitmen untuk menghadirkan akan pengenalan Tuhan itu penting sekali. Itu yang menjadi kebutuhan utama secara spiritual yang harus kita penuhi bagi keluarga kita. Ayat 2 mengatakan begini saudara, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab dia memberikannya kepada yang dicintanya pada waktu tidur. Pengenalan akan Tuhan saudara itu adalah kebutuhan spiritual yang penting dalam keluarga yang harus kita sediakan. Sekali lagi saudara sekalian, saya mau kita juga membacanya bersama. Pengenalan akan Tuhan adalah kebutuhan spiritual yang penting dan harus dipenuhi dalam keluarga. Namun saudara harus kita akui seringkali kita gagal di dalam memenuhi komitmen itu. Kenapa? Saudara sekalian, komitmen itu sebenarnya berbicara tentang kecondongan hati kita. Komitmen itu lebih berbicara tentang mencondongkan hati. Saudara condongnya kemana? Saudara komitmennya kemana? Itu yang seringkali menjadi permasalahan gagalnya komitmen kita. Karena kita pun sendiri saudara tidak mencondongkan diri kita kepada pusat, yaitu Kristus. Mungkin kita sudah jarang saat teduh saudara sekalian. Mungkin kita jarang ikut persekutuan ataupun ibadah. Ataupun sebagainya. Namun firman Tuhan hari ini saudara menegur setiap kita. Untuk kita mulai dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk berkomitmen. Setia dan terus dekat menjaga relasi kita dengan Tuhan. Dengan demikian saudara, maka kita pun mampu untuk berkomitmen membawa keluarga kita kepada pengenalan akan Tuhan yang sejati. Dan juga mengasihi Tuhan dengan setia sampai akhir. Nah saudara, itulah yang pertama yang harus kita betul-betul perhatikan. Yaitu karat atau bobot komitmen kita. Mulailah saudara untuk membangun komitmen. Dari diri kita sendiri, kita berkomitmen untuk terus setia kepada Tuhan. Dan kemudian kita melanjutkannya dengan komitmen membawa pengenalan akan Tuhan tuh di dalam keluarga. Menyertakan Tuhan di dalam keluarga sebagai fondasi utama bagi rumah kita. Itulah yang pertama saudara. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua saudara yaitu clarity. Berlian yang bagus, berlian yang baik itu dia clear saudara. Artinya tidak banyak flop, tidak punya cacat. Dan ini mau menggambarkan apa saudara? Ini mau menggambarkan tentang integritas. Yang mana keluarga menerapkan satu kehidupan yang dalam dan luarnya itu mencerminkan karakter Tuhan di dalamnya. Saudara, saya mau kita perhatikan ayat 3 dan 4 ya. Ayat 3 sampai 4 saudara mengatakan seperti ini. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Memang saudara sekalian teks ini secara spesifik berbicara tentang mendidik anak. Namun saya rasa saudara ada banyak di antara kita yang anggota keluarganya juga masih belum atau sudah mulai atau baru mulai percaya saudara kepada Tuhan. Sehingga mereka pun ada di dalam kategori bayi-bayi rohani. Bayi-bayi rohani yang masih memerlukan pertolongan kita di dalam perjalanan pertumbuhan iman mereka untuk mengenal Tuhan. Maka saudara ketika kita membaca ayat 3 dan di sana ada tertulis kalimat milik pusaka Tuhan, maka kita perlu untuk menyadari bahwa seluruh anggota keluarga kita itu adalah berkat dari Tuhan. Baik itu anak-anak kita, ataupun papa mama, ataupun saudara-saudari kita. Mereka adalah berkat dari Tuhan, mereka adalah milik pusaka Tuhan. Mereka adalah miliknya Tuhan yang dititipkan bagi kita, bukan milik kita saudara sekalian. Karena itulah mengapa Tuhan
memperlihatkan betapa berharganya mereka, jiwa-jiwa berharga bagi Tuhan. Yang harus bersama-sama dengan kita itu bertumbuh menjadi keluarga yang berintegritas. Lantas bagaimana caranya, saudara? Nah, Salomo di ayat 4, saudara, memberikan jawaban kepada kita dengan sebuah penggambaran. Sebuah penggambaran tentang anak panah di tangan pahlawan. Diri kita ini dan juga seluruh anggota keluarga kita, saudara, itu diibaratkan seperti anak-anak panah. Dan Tuhan adalah pahlawannya. Jadi ketika kita ingin hidup kita atau keluarga kita itu dipakai menjadi anak panah yang memiliki dampak luar biasa, saudara, maka kita harus membawa mereka ke tangan yang benar, ke tangan seorang pahlawan, yaitu Tuhan. Itulah poin aplikasi yang diberikan oleh Salomo tentang bagaimana caranya kita bisa membawa pertumbuhan iman, bahkan menjadikan keluarga kita itu menjadi keluarga yang berintegritas. Membawa diri kita dan juga keluarga kita kepada sang pahlawan yang sejati, yaitu Tuhan. Agar kita dapat dipakai, kita dapat diasah dengan tajam, saudara, untuk kita dapat tepat pada sasaran, berdampak bagi banyak orang. Mazmur 1, saudara, setidaknya dapat membantu kita untuk melihat bagaimana kita dapat membawa keluarga kita atau anak-anak panah kita itu ke tangan pahlawan, kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mazmur 1 setidaknya membantu kita dalam hal tersebut. Saya mau merangkumnya, saudara bisa baca di dalam slide ya. Yang pertama, saudara, yaitu menyukai firman Tuhan. Itu hal yang penting, saudara, menyukai firman Tuhan. Yang kedua, bersahabat dengan orang-orang benar. Itu adalah relasi yang perlu kita jaga, yang perlu kita sortir dan filter, saudara. Yang ketiga itu bergabung dalam komunitas yang sehat. Ketika seseorang mau bertumbuh, saudara sekalian, dia harus bertumbuh di tanah yang subur, tanah yang baik, tanah yang bagus. Agar nanti ketika dia bertumbuh dan berbuah, saudara, dia berbuah lebat dan indah di mata Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita perlu untuk bergabung di dalam komunitas yang sehat. Saya sangat bersyukur, saudara, di dalam gereja kita tuh memiliki cell group yang aktif, yang bersama-sama dengan kita itu menjaga iman kita. Juga bersama-sama dengan kita belajar firman Tuhan, bertumbuh bersama, saudara sekalian. Dan saya berharap saudara-saudari sekalian juga tergabung di dalam cell group yang gereja kita miliki. Nah, yang keempat, saudara sekalian, itu memilih kegiatan yang membangun orang lain. Ketika kita sudah masuk ke dalam komunitas yang baik, kita menyukai firman Tuhan, kita bersahabat dengan orang-orang benar, saudara, maka hal yang harus menjadi output kita adalah memilih kegiatan yang membangun orang lain. Atau kita dapat memancarkan sinar Tuhan bagi kemuliaannya untuk menjadi saksi yang berbicara kuat bagi orang lain. Saudara, inilah inti-inti dari Mazmur 1 yang saya rangkum dan saya sederhanakan. Yang mana mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita dapat terus membawa keluarga kita itu dalam kebenaran firman Tuhan. Membawa keluarga kita kepada tangan seorang pahlawan yang mentransformasi hidup keluarga kita untuk menjadi keluarga yang berintegritas, yang bercahaya dan memberikan makna bagi orang lain. Ini yang penting, saudara. Keluarga kita tuh memberi makna bagi orang lain. Agar ketika orang lain melihat keluarga kita, agar ketika orang lain berhadapan dengan keluarga kita, dia melihat kasih Kristus itu memancar dari dalam keluarga kita. Dan inilah, saudara, clarity yang harus kita miliki, dan juga keluarga, anggota keluarga kita sebagai berlian-berlian yang Tuhan titipkan bagi setiap kita. Bercahaya, terang bagi kemuliaan Tuhan. Itulah C yang kedua, saudara, clarity. Saudara, ketika kedua hal tersebut sudah kita lakukan dan kita jalani, maka apa yang dikatakan oleh Salomo, saudara, dalam ayat yang kelima, itu baru dapat kita rasakan dan keluarga kita alami dalam keluarga kita. Ayat kelima mengatakan begini, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Memang, saudara, tidak disebutkan secara spesifik pada siapakah istilah musuh-musuh di dalam ayat ini itu refer. Tetapi, saudara, ada satu nuansa yang dapat kita tangkap dari Mazmur ini.
Yaitu tentang apa? Yaitu tentang realitas dunia yang begitu gelap dan penuh akan godaan yang menjerumuskan, yang harus kita hadapi. Terutama saudara, anak-anak kita ketika mereka dewasa, mereka harus juga menghadapi hal tersebut. Karena itu adalah realitas kehidupan saudara yang tidak dapat dihindari oleh semua orang. Saudara, sehingga kita perlu untuk prepare. Kita perlu untuk bersiap sedia, terutama bagi anak-anak kita. Sedari kecil kita mempersiapkan mereka dengan baik, agar kelak ketika mereka harus menghadapi realitas yang begitu kejam, mereka tidak terjerat ke dalam dosa dan penyimpangan. Tetapi apa saudara? Tetapi mereka tetap hidup kudus dalam terang kebenaran firman Tuhan. Dan pada saat ini saudara, kita bisa melihat bahwa anak-anak kita atau anggota-anggota keluarga kita itu mampu untuk bertahan terus setia mengikut Tuhan, maka disitulah sukacita dan kebahagiaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang mana tidak dapat tergantikan oleh apapun saudara. Dan saya percaya saudara, disitulah letak kebanggaan Tuhan yang luar biasa terhadap setiap orang percaya yang mampu untuk terus menjaga dan merawat berlian-berlian, atau dalam gambaran pemazmur itu anak-anak panah yang Tuhan percayakan bagi setiap kita. Karena hal tersebut saudara menyukakan hati Tuhan. Hal tersebut menyukakan hati Tuhan. Saudara, aplikasi untuk kita semua. Bagi saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah menjadi orang tua atau yang baru saja menjadi orang tua baru, maka firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita. Yuk, mari kita mulai untuk berkomitmen kepada Tuhan, menjaga berlian-berlian yang Tuhan titipkan bagi setiap kita. Untuk kita rawat dan jaga, membawa anak-anak panah Tuhan itu kepada Sang Pahlawan. Didik anak-anak kita itu sedari kecil saudara untuk mengenal Tuhan. Didik mereka saudara untuk tetap setia kepada Tuhan. Niscaya saudara, kehidupan mereka kelak ke depan akan terus dijaga. Iman mereka akan terus terjaga. Bagi kita saudara sekalian sebagai anak-anak yang memiliki orang tua atau saudara-saudari kita yang masih belum percaya kepada Tuhan, maka hari ini Tuhan juga menegur setiap kita untuk kita boleh memulai misi Tuhan, yang mana dimulai dari keluarga kita sendiri saudara. Dan itu juga membutuhkan komitmen kita untuk terus membawa pengenalan akan Tuhan kepada saudara-saudari kita yang belum percaya. Dan juga saudara, hidupmu itu pancarkanlah untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi saudara-saudari yang masih belum percaya. Saudara, saya mau memberikan ilustrasi saudara sekalian. Ilustrasi tentang keluarga saya sendiri. Saudara, saya lahir dari keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Dan saya bersyukur kalau Tuhan bisa membawa saya mengenal Dia sedari kecil ketika tante saya membawa saya ke gereja. Singkat cerita saudara sekalian, saya mengenal Tuhan dari saya kecil, dari saya TK sampai saya SMA. Dan saya memutuskan untuk baptis di waktu SMP, saudara sekalian. Dan saya memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan itu pada waktu saya menyelesaikan bangku SMA saya. Nah saudara, pada waktu itu memang keluarga saya ini masih belum percaya kepada Tuhan. Mereka justru lumayan menentang saya untuk pergi sekolah. Tetapi saudara sekalian, saya tetap berdoa dan puji Tuhan mereka mengizinkan saya untuk boleh studi Alkitab. Namun ada satu hal yang menarik saudara, di tengah-tengah semester mungkin tahun ketiga itu mama saya nelpon saya. Mama saya nelpon saya, memang kami sering nelpon tiap malam untuk berdoa bersama, untuk tanyaan kabarnya bagaimana. Dan ketika satu hari itu saudara dia menelpon saya, ada satu hal yang membuat saya tertegun, ada satu hal yang sangat indah yang Tuhan berikan. Mama saya berkata begini, saya mau deh untuk mengenal Tuhanmu. Saya tanya kenapa? Kenapa kok tiba-tiba mama mau mengenal Tuhan Yesus? Kemudian mama saya berkata begini saudara, saya melihat bahwa Tuhan mengubah hidupmu. Hidupmu dulu tidak begini. Saya bisa melihat bagaimana kamu menjadi seorang yang baik, seorang yang lebih dewasa, menjadi seorang yang sangat dicintai dan juga mencintai banyak orang.
Dan saya rindu juga diubah oleh Tuhan yang sama. Saudara sekalian, saya bersyukur kalau hidup saya ini dipakai oleh Tuhan menjadi kesaksian bagi keluarga saya. Dan hari ini saudara sekalian, puji Tuhan kalau misalkan mama saya dan juga nenek saya, saudara sekalian, itu boleh datang ke gereja mengenal Tuhan sedikit demi sedikit, dan lama-lama saudara mereka bisa dimenangkan oleh Tuhan menjadi jiwa-jiwa Tuhan. Saudara sekalian, mulailah untuk mempertajam anak-anak panahmu. Latihlah mereka untuk hidup dalam kebenaran, saudara. Karena anak panah yang tajam itu akan menancap kokoh dan tidak mudah dilepaskan. Demikian juga saudara anggota keluarga kita. Mereka juga akan menancap kokoh dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka akan tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Amin saudara, mulailah kita untuk berkomitmen menjaga berlian-berlian ataupun anak-anak panah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Tuhan baik kepada setiap kami. Tatkala ya Tuhan kami rapuh, tatkala kami lupa bahwa kami harus menjalankan misi Tuhan di dalam keluarga kami, membawa pengenalan akan Tuhan, maka ampunilah kami ya Tuhan. Tadi hari ini kami berkomitmen Tuhan, kami sungguh berkomitmen untuk mau menjadi dampak, untuk mau menjadi terang dan garam bagi keluarga kami, membawa pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak kami, membawa pengenalan akan Tuhan kepada saudara-saudari yang masih belum percaya. Dan ya Tuhan, kami rindu, Tuhan tolong setiap kami tahu kami lemah ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tolong kuatkan kami, berikan kepada kami berkat-Mu Tuhan, berikan kepada kami hikmat-Mu dan kebijaksanaan-Mu Tuhan, untuk kami boleh melangkah seturut dengan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah revival pada hari ini,